Halo, selamat sore. Nama saya Bidadari Pertiwi, biasa dipanggil Bida. NIM saya 2407 3260 4377. Saya dari Prodi Ilmu Sejarah. Di sini saya akan menjawab soal UTS PKN, matkul PKN dari Bapak Alfian. Untuk soal yang pertama, sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat menginternalisasi warga negaranya di Indonesia? Hambatan dan tantangan seperti apa yang akan dihadapi Indonesia dalam menginternalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia terhadap masyarakatnya? Berikan strategi internalisasi nilai nasionalisme menurut pendapatmu. Baik, jadi untuk pertanyaan yang ini, yang pertama hambatannya adalah globalisasi, hoax, intoleransi, dan juga SARA. Begitu. Lalu untuk strategi internalisasinya sendiri, untuk saya pribadi, saya lebih banyak membaca berita ataupun dokumen-dokumen seperti artikel atau kayak esai dan lain-lain yang berkaitan dengan nasionalisme agar pikiran saya terbuka dengan kondisi nasionalis yang terjadi di negara kita saat ini. Begitu. Lalu saya juga lebih cermat dalam membaca informasi baru agar saya tidak terjerat informasi bohong atau hoax yang sering beredar di seluruh bagian internet. Baik, untuk nomor 2, konflik horizontal masyarakat Indonesia sudah banyak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sampai era digital seperti sekarang. Masih banyak terjadi kasus yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa Indonesia. Uraikan akar permasalahan seperti apa yang menyebabkan kasus disintegrasi di Indonesia mulai terjadi. Berikan alternatif solusi di era digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk jawaban yang nomor 2 ini, menurut saya pribadi, akar dari permasalahan konflik horizontal antara masyarakat dengan pemerintah itu adalah karena pemerintah sering memperlakukan masyarakat secara semena-mena. Jadi pemerintah ini memberlakukan peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat ataupun melakukan tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, lalu pungli kepada masyarakatnya sendiri, lalu juga tidak adanya keadilan di dalam hakim, hukum bisa dibeli, hukum itu lebih tajam ke bawah daripada ke atas, jadi tidak ada keadilan dan tidak ada pemerintah yang bisa dipercaya oleh masyarakat, dan itu menurut saya merupakan akar dari muaknya masyarakat terhadap pemerintah yang terlalu berkuasa seperti itu. Jadi pemerintah di Indonesia itu menurut saya bukannya menyejahterakan rakyat, tapi malah melakukan sebaliknya seperti itu. Lalu nomor 3, dalam menempatkan identitas nasional Indonesia banyak terjadi permasalahan kesamaan dengan negara sebelah, mulai dari makanan, adat kebiasaan, bahasa, budaya, kesenian, dan lain-lain. Bagaimana strategi agar negara kita terhindar dari konflik antar negara, tetapi dalam kasus ini dapat memaksimalkan klaim atas identitas nasional Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, jadi untuk nomor 3 ini, strategi yang dapat diterapkan sendiri untuk sebagai masyarakat begitu ya. Sebagai masyarakat itu kita dapat melestarikan budaya kita seperti mengajarkan budaya kita kepada generasi yang lebih muda atau mengikuti misalkan tarian daerah atau mungkin kayak kesenian daerah seperti itu. Kayak misalkan di Malang sendiri tuh ada jaranan, ada bantengan, seperti itu. Nah, untuk dari asal saya sendiri, Kediri, itu ada tari remo dan kesenian-kesenian lain seperti itu. Nah, untuk saya pribadi, saya pernah mengikuti tari tradisional seperti itu pada saat saya SD. Jadi itu merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk
melestarikan budaya kita, seperti itu. Lalu untuk versi digitalnya, kita dapat menyebarkan sejarah tentang kebudayaan kita kepada dunia lewat media sosial yang kita miliki. Jadi dunia itu tahu gitu loh bahwa sejarah dari kebudayaan kita tuh ada dan kebudayaan kita tuh benar-benar milik kita. Seperti itu. Lalu untuk soal yang terakhir, uraikan pendapatmu. Apakah penerapan hukum yang terjadi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan ideal? Jika belum, berikan uraian mengapa hal tersebut terjadi dan berikan solusinya. Jika sudah, berikan bukti konkretnya. Baik, lalu untuk jawaban saya nomor 4 ini menurut saya belum ideal begitu ya. Karena dapat kita lihat sendiri di kehidupan sehari-hari bahwa pemerintah itu lebih condong kepada orang-orang yang berkuasa. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, hukum bisa dibeli begitu ya. Jadi untuk masyarakat kecil itu sangat kecil kemungkinannya untuk mendapat keadilan. Nah, inilah mengapa saya rasa penerapan hukum di Indonesia itu masih belum ideal, karena meskipun kita punya Pancasila sebagai dasar hukum negara kita, nggak ada kayak Pancasila ini meskipun sebagai dasar hukum begitu ya, tidak dipakai gitu. Jadi masih banyak ya kayak tadi, kayak korupsi, pungli, terus ketidakadilan di mana-mana, terus pemerintah itu cuma memberlakukan peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka saja. Lalu masyarakat kecil itu semakin kecil karena ditindas, sedangkan masyarakat yang kaya itu semakin kaya begitu. Lalu apa ya, kayak pembangunan tidak merata, terus sumber daya dikeruk habis, lalu kayak banyak sekali masalah-masalah nasional yang sebenarnya itu sangat berat. Seperti korupsi misalkan, itu kan berat banget gitu kan. Tapi sama pemerintah ini kayak gak ada habisnya gitu, kayak korupsi itu terus berjalan tanpa adanya sanksi yang berarti begitu. Jadi untuk solusinya sendiri yang dapat diambil adalah yang pertama, transparansi peradilan, karena yang seperti kita dapat lihat sehari-hari begitu, misalkan ada berita viral pada tahun berapa ya itu 2024 kalau nggak salah, itu ada seorang nenek tua yang saking miskinnya, saking nggak punya duitnya, itu beliau itu mencuri singkong atau apa gitu dari tetangganya, dan beliau ini masuk penjara bertahun-tahun. Sedangkan pemerintah kita, salah satu oknum pemerintah kita yang melakukan korupsi miliaran bahkan triliunan, itu cuman dikasih sanksi penjara beberapa bulan atau maksimal 3 tahun, dan itu sangat-sangat tidak masuk akal begitu. Jadi menurut saya solusi yang pertama itu adalah transparansi peradilan, di mana keadilan itu harus diterapkan, dan itu yang susah bagi negara kita menurut saya. Jadi ya, hukumnya lebih tajam ke bawah daripada ke atas, itu masalah utamanya. Terus ada lagi pemberlakuan sanksi yang pantas untuk orang-orang yang melakukan kejahatan besar seperti korupsi, pembunuhan, pencurian barang-barang berharga, seperti itu. Khususnya korupsi ya, karena korupsi itu sangat-sangat merugikan negara begitu. Seperti kasus korupsi itu kasus korupsi seperti kasus korupsinya Pertamina itu kan sudah sangat viral sekali, itu kasus korupsinya Pertamina itu mereka udah korupsi Pertamax yang harusnya bagus, dioplos, jadi kualitasnya turun, dan itu termasuk korupsi yang dimana itu sangat-sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Tapi buktinya dan masalahnya adalah pelaku atau oknum yang terlibat itu
cuman dikasih hukuman bentar gitu loh. Itu adalah salah satu bukti konkret yang dapat saya contohkan untuk jawaban nomor 4, karena banyak sekali begitu ya korupsi-korupsi yang terjadi di dunia ini, apalagi di Indonesia begitu ya. Cuman untuk yang masih sangat merugikan bagi saya itu adalah korupsinya Pertamina, karena kan kita sebagai masyarakat masyarakat Indonesia yang mobilitasnya tuh rata-rata pakai bensin begitu ya, seperti mobil dan motor begitu, sangat-sangat merugikan. Apalagi mesin kalau dipakein gasolin yang jelek seperti itu, maksudnya bensin yang kualitasnya jelek seperti itu, rasanya berat. Dan saya merasakan sendiri di mana motor yang saya tumpangi ini, motor yang biasanya saya pakai sehari-hari itu, semakin lama mesinnya semakin berat, dan itu sangat-sangat merugikan saya sebagai konsumen Pertamina gitu, konsumen bensin. Dan itu sangat-sangat disayangkan gitu. Kenapa kok pemerintah nggak ada apa ya, nggak ada usaha untuk memberhentikan semua ini gitu, dan malah menormalisasikan korupsi. Itu yang masih saya pertanyakan. Baik, sekian sekian untuk jawaban dari tugas UTS ini. Sekali lagi, nama saya Bidadari Patiwi. Saya dari Ilmu Sejarah angkatan 2024. Terima kasih sudah mendengarkan.